Detikers kembali lagi masih di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Nah, udah gak sabar kan Detikers ya, kita akan ngobrol-ngobrol sama tamu spesial yang tadi udah kita spill. Dan ternyata beliau sudah hadir di studio. Aduh ini luar biasa banget Detikers ya, coba angkat tangan yang gak kenal beliau, gak mungkin karena pasti kenal banget. Iyalah, kan? lintas Sekarang, generasi nih. Iya, apalagi mungkin yang Gen Z udah mepet Gen Alpha gitu ya. Ini kalau ditanya papa mamanya mungkin juga kenal banget sama sosok yang satu ini. Atau mungkin justru malah Gen Z dan Alpha juga kenal sama beliau. Karena memang dari dulu, dari angkatan kita, dari angkatan ayah ibuku juga kayaknya itu masih deket sama Kak Seto. Betul ya, jadi dari angkatan ayah ibu kita deket, kemudian kitanya juga masih dekat dengan sosok beliau. Kak Seto Detikers ya, atau Profesor Dr. Seto Mulyadi MSI, psikolog dan juga Ketua Umum LPAI sudah hadir di studio. Kita sapa langsung. Selamat pagi Kak Seto. Iya, selamat pagi. Wah Kak Seto terima kasih banyak. Gila, aku Terima gak berhenti-berhenti kasih. itu ngucapin terima kasih. Terima kasih Mas Aryo dan Mbak Indi. Iya, Betul betul. sekali. Itu dua favorit saya kalau mengikuti berita-berita Kembali- dari Detik Pagi ini. Kembali-kembali Yang ada kita juga yang seneng. kita. Iya, Ngikutin kita yang seneng sama Kak Kak Seto Seto. dari kecil ya. Ini ngikutin banget sampai tahu Kak Seto pulang dari Australia. Iya, katanya Kak Seto baru pulang dari Australia. Cerita dikit dong oleh-oleh dari Australia. Kak Seto katanya di tengah kesibukan, dia abis dari luar negeri masih bisa nyempetin loh datang ke studio Detik Pagi. Iya, ya memang apa ya diundang oleh teman-teman mahasiswa, adik-adik ya atau anak-anak mahasiswa atau cucu saya. Bisa jadi. Ya, mahasiswa dari Universitas Melbourne, mahasiswa Indonesia dan rupanya juga memang ya ingin mendapatkan semacam kiat-kiat apa tetap semangat, tetap sehat baik fisik maupun mental, ya tidak baperan, ya, tapi juga tidak mager, ya, jadi bergerak dan sebagainya. Dan bagaimana juga menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan ini gitu. I see. Kita mau kenalan sedikit sama Kak Seto karena kita taunya Kak Seto sebagai seorang pengajar begitu ya, yang mengajarkan kita dan tumbuh kembang kita sampai dengan kita ada di posisi sekarang. Jadi memang ibaratnya jasa tiada tara tuh ya beliaulah ini gitu ya. Tapi kalau sepak terjangnya Kak Seto dari dulu sampai sekarang, emang udah dari awal cinta sama dunia pendidikan atau sebenarnya dulunya tuh nggak ke situ arahnya? Iya, memang mungkin apa ya, dulu kan saya gagal mau masuk kedokteran. Saya kembar, dia diterima, saya tidak. Di UNER waktu itu. Oke. Nah, saya coba masuk ke FK selain UNER ke UGM, ke Undip yang di Semarang dan UI. Gagal juga. Nah, namanya kembar kadang-kadang kan dibanding-bandingkan kan. Karena waktu itu belum ada lagu Wonggong ini kok dibanding-bandingke. Baru 3-4 tahun belakangan aja Kak Seto Iya, ya. makanya. Nah, Telat ada dibandingkan, wah, lagunya. kamu bodoh, kamu jelek, kamu pokoknya paling gitu kan. Nah, namanya juga apa ya, frustrasi ya, tegang daripada ambil tali rafia terus dilelehkan di leher, gantung di pohon kelapa ya. Ya sudah, akhirnya saya bahasa Perancisnya minggat begitu. Minggat. Ya, Minggat dari kabur rumah? ke Jakarta, iya. Oh iya? Iya, kabur nggak pakai nulis surat ke ibu sampai 7 lembar begitu. Pokoknya saya mohon restu saja, saya belum akan balik kalau belum sukses, saya bilang gitu. Merinding Kak Seto. Nah, akhirnya ke Jakarta, namanya juga nggak punya teman, nggak punya saudara, jadi ngerasain 7 bulan jadi gelandangan. Hah? Seorang Kak Seto dulunya pernah jadi Jadi gelandangan? sebatang Iya. kara di Jakarta. Iya, dan ya kalau tidurnya di emperan toko masih mewah tuh. Itu tidurnya di tempat sampah waktu itu Astaga. di daerah Blok M, bersahabat dengan kecoa, dengan kalajengking, dengan cacing dan sebagainya. Tapi penuh rasa syukur. Nah, itu yang saya peroleh dari keadaan yang terpaksa tadi. Pokoknya begitu bangun, alhamdulillah masih bisa buka mata, masih bisa berdiri, masih bisa lompat-lompat dan sebagainya. Nah, jadi tetap mencoba untuk tetap semangat. Iya. Kemudian saya cari kerjaan di suatu kantor di BK3S di Jalan Muhammad Yamin 45 waktu itu. Saya diterima sebagai office boy. Jadi dari mulai nyapu, ngepel, akhirnya bikin minum. Para pengurusnya itu banyak ibu-ibu, ibu-ibu pejabat waktu itu. Nah, setelah itu lama saya tanya, ada nggak ibu yang perlu pembantu di rumah tangga di rumahnya? Lalu ada seorang ibu tanya, bisa apa? Bisa apa saja Bu? Nyuci, ngepel, nyapu, dan sebagainya. Terakhir, bisa nggak ngomong anak? Saya bilang, bisa. Gitu. Jadi akhirnya saya diterima di situ. Ya selama 7 tahun, tapi akhirnya begitu akrabnya. Karena anak-anak yang ya dibilang mungkin penuh dinamika, dibilang nakal, bandel, tapi bisa akrab dengan saya. Akhirnya saya diangkat sebagai, ya udah kamu saya angkat sebagai anak angkat saya saja.
Berarti bisa dikatakan Kak Seto itu menemukan potensi dirinya justru dalam keadaan yang terdesak, ibaratnya seperti itu ya Kak? Iya, dan waktu itu juga saya melihat masih jadi gelandangan, saya lihat di sebuah televisi kecil begitu yang masih hitam putih ada acara Bukasur. Oh. Nah, saya bilang kalau begitu saya juga mau jadi pembantunya Ibu Kasur untuk momong anak dan sebagainya. Memang di rumah pengalaman kalau lebaran mendongeng, kemudian main sulap untuk saudara sepupu yang masih kecil-kecil. Jadi udah terbiasa dengan anak-anak. Saya datang ke TVRI. Kemudian, saya tanya, ya bisa ketemu Ibu Kasur. Oh, bukan di sini, alamatnya di Cikini. Dari Senayan jalan kaki ke Cikini, sambil di sana sudah siang, saya ketok pintu, yang membuka pintu Pak Kasur. Lalu apa Dik? Nah, saya bilang, Pak, saya calon mahasiswa UI. Maksudnya kapan-kapan nih calon ya. Oh ya, bagus begitu. Saya mau jadi pembantu Bapak, nggak usah digaji Pak, gitu. Nah, begitu mendengar itu, oh ya boleh, nanti sore datang ya ke Taman Situ Lembang. Sorenya itu memang beliau mengasuh di sebuah PAUD begitu, namanya Kebun Kanak-Kanak Situ Lembang. Nah, waktu itu saya tunggu dulu, saya waktu itu datang ke sebuah warung, sisa-sisa makanan saya makan. Bu, saya lapar, boleh saya bantu-bantu cuci piring di sini? Saya dapat sisa makanan nggak apa-apa gitu. Nah, jam 4 saya datang, Pak, saya yang tadi siang datang ke rumah Bapak. Oh baik, siapa dia namanya? Nama saya Seto. Lalu ibu-ibu, mulai sekarang saya punya asisten baru, calon mahasiswa UI. Beliau mengatakan begitu. Kita panggil Kak Seto. Nah itu saya catat tepat jam 4 sore. Wah. Nah setelah saya kembali ke markas saya di dekat tempat sampah itu, saya punya buku harian, tanggalnya tanggal 4 bulan April. Jadi tanggal 4 bulan 4 jam 4 saya dikukuhkan dengan panggilan Kak Seto. Itu 55 tahun yang lalu. Wah. Tahun 70 itu. Ya ampun. Dan bahkan sampai detik ini kalau misalnya kayak tadi saya ketemu sama Kak Seto, aku juga sampai nanya gitu, Kak Seto mohon izin, tapi kita panggilnya apa ya gitu. Panggil Kak Seto aja apa? Iya gak apa Kak Seto aja. Dan jujur karena sebetulnya Kak Seto datang ke sini juga sudah membawa cucunya Kak Seto ya. Oh iya. Betul. Ya Allah, Jadi ini di sini cucunya. Kak Seto meskipun sudah menjadi seorang sosok kakek ya, kita siapa anak dari generasi manapun manggilnya tetap akan Kak Seto sendiri. Bener. Kak Seto berarti memang dari dulu menemukan kecintaan atau mungkin keunikan dalam tanda kutip menaklukkan anak kecil nih ya. Yang tadinya dikata bandel, gak bisa diatur, tapi ternyata di tangan Kak Seto bisa menjadi anak-anak yang ternyata menyenangkan, bisa diatur dan mau diarahkan gitu ya. Apakah itu yang akhirnya membuat Kak Seto tuh fokusnya ke sana gitu, bahwa pengen mengembangkan potensi anak secara maksimal gitu? Iya, memang waktu itu juga saya catat tanggal 23 September tahun 70. Itu Pak Kasur waktu itu saya sedang membenahi angklung, merapikan angklung di rumah Pak Kasur. Tiba-tiba beliau datang dari belakang saya menepuk pundak saya. Dik, kalau saya mati, itu kata-kata seperti itu. Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Itu kemudian juga saya catat dalam buku harian saya. Saya bilang, siap Pak. Begitu ya, tolong ya, itu saja. Jadi ya berapa kali pernah ditawarin jabatan dan sebagainya, saya ingat kata-kata Pak Kasur. Ya Allah, aku merinding Kak Seto. Itu juga mungkin alasan dirimu kemudian menjatuhkan hatinya ke dunia pendidikan juga. Karena sebagian saat ini ternyata Kak Seto tuh masih menjadi seorang dosen, betul ya? Ya, memang waktu itu kan saya jadi guru juga di tempat Pak Kasur, guru PAUD kan, jadi guru kecil istilahnya. Nah, waktu itu Pak Kasur juga bilang, murid yang baik harus lebih hebat dari gurunya. Wow. Lalu saya bilang, ya saya muridnya Pak Kasur, saya ingat suatu saat guru kecil ini harus menjadi guru besar. Walaupun ininya cukup panjang ya perjalanannya, ya alhamdulillah bisa tercapai, sehingga saya tetap jadi pelindung dan pendidik anak-anak Indonesia. Itu yang diamanatkan Pak Kasur. Luar biasa. Artinya sekarang Pak Kak Seto juga sebagai seorang akademisi gitu, berkecimpung di dunia pendidikan gitu ya. Nah, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional hari ini nih Kak Seto melihatnya seperti apa sih tantangan pendidikan Indonesia kita di tengah kondisi dunia saat ini banget? Iya, memang tantangannya cukup berat juga ya. Artinya gini, kita kadang-kadang lupa apa sih makna pendidikan. Pendidikan kan bukan sekedar memasukkan sebanyak mungkin ilmu pengetahuan ke kepala anak. Tapi makna utama dari pendidikan menurut saya adalah justru menumbuhkan potensi setiap anak secara optimal.
bahwa anak yang hasil dari pendidikan ini bukan hanya jadi dokter, insinyur, lawyer, atau ekonom dan sebagainya. Tapi mungkin ya menjadi pemain bola, menjadi artis, menjadi dalang, mungkin menjadi YouTuber, jadi apa saja, wartawan, penyiar dan sebagainya. Itu sesuai dengan potensi setiap anak yang kemudian bisa membuat anak itu juga bahagia menempuh hidupnya. Jangan sampai, wah kamu harus jadi dokter, akhirnya justru menderita. Mungkin itu bukan bidangnya, bukan minatnya dan sebagainya. Apakah itu bentuk memanusiakan anak juga Kak Seto dengan membiarkan pilihannya yang mungkin nggak familiar gitu dengan apa yang dikenal sama orang tuanya. Karena kan mungkin generasinya berbeda dan mungkin dunianya berubah, akhirnya memunculkan profesi-profesi yang tadinya tidak familiar di mata orang tuanya. Oh tapi kayaknya aku bisa mengingat betul, kayaknya Kak Seto salah satu pelopor orang yang kemudian bisa mengkomunikasikan kepada orang tua di luar sana bahwa pekerjaan untuk anak ini dibebaskan menurut anak-anaknya. Jadi lihat potensi anak yang tadi disebutkan gitu ya. Bukan berarti kayak ya kerjaan tuh harus jadi dokter atau arsitek atau insinyur gitu ibaratnya. Tapi kerjanya tuh banyak dan ya tergantung dari anaknya aja. Dan gak harus pinter di sekolahan yang gimana banget. Tapi kalau anak ini punya potensi ya dikembangkan aja. Aku ingat banget Kak Seto dari dulu udah ke arah sana ya. Iya, artinya setiap anak itu unik, otentik dan tidak terbandingkan. Jadi semua anak, mungkin ini yang juga yang selalu diamanatkan Pak Kasur kepada saya. Mungkin pernah dengar lagu, lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah, setiap hari ku siram semua, lalu mawar melati semuanya indah. Beliau menegaskan, semua anak adalah ibarat aneka warna bunga-bunga indah di Taman Sari Indonesia, di Taman Sari Keluarga. Ada mawar, melati, anggrek, kenanga, bunga kembang sepatu. Mana yang paling indah? Semuanya indah. Ada yang jadi insinyur, jadi dokter, jadi ekonom, jadi lawyer, jadi psikolog, jadi YouTuber, jadi penyiar, jadi apa saja. Mana yang paling hebat? Semuanya hebat. Nah, semua orang tua mohon menyadari ini. Jadi yang menikmati hidup ini kan anak-anak, bukan orang tua. Jangan sampai aku jadi ini ya karena dulu nurut orang tuaku. Jadi anak dipaksa untuk menjadi sesuatu yang mungkin orang tuanya gagal. Misalnya saya gagal jadi dokter, lalu maksa anak saya jadi dokter sebagai obat kerinduan saya menjadi dokter misalnya. Jadi mohon itu tidak terjadi. Jadi hanya dengan demikian maka pendidikan ini betul-betul demi kepentingan terbaik bagi anak. Setuju. Tapi sampai saat ini Kak Seto masih ada gak sih orang tua yang sebegitu konvensionalnya untuk kayak menyuruh anaknya ngikutin apa yang mereka mau? Dan atau apakah ada tantangan lainnya yang dihadapi sebenarnya di dunia pendidikan saat ini nih dari sudut pandang seorang psikolog? Iya memang kalau saya sebagai psikolog kadang mendapatkan klien anak-anak remaja yang mengeluh begitu. Waduh nyokap sama bokap nih maksa aku jadi ini dan sebagainya. Padahal aku mau menjadi mungkin seperti menyebut seorang artis ya. Justru penghasilannya berapa puluh kali lipat dari apa profesi yang dianjurkan orang tuanya begitu. Jadi dalam hal ini memang para orang tua, para pendidik lah, baik orang tua maupun guru harus mengubah paradigma yang keliru tadi. Oke, nah kalau gitu salah satu sistem pendidikan di kita atau mungkin di banyak sekolah gitu ya Kak Seto, masih ada penerapan sistem ranking nih. Kan itu tuh ibaratnya tadi tidak selaras sepertinya dengan bunga-bunga yang punya kecantikannya sendiri gitu Kak Seto ya. Seakan-akan anak itu tuh nanti disandingkan semuanya, kemudian dibandingkan dan siapa terbaik, siapa yang paling tidak baik gitu. Karena aku ingat tuh kayaknya di zaman aku tuh sempat mau ada dihapuskan sistem ranking, tapi kemudian orang tua dan kakak-kakak sepupu aku tuh gak ngerti. Jadi aku udah bilang, iya kata guruku sekarang gak ada sistem ranking, tapi jumlah akhir nilainya berapa. Habis itu mereka nanya, berapa kalau gitu jumlah nilai akhirnya dan berapa nilai akhir teman-teman kamu. Oke kita hitung berarti sekarang ranking kamu berapa. Padahal mungkin itu adalah salah satu upaya dari pihak sekolah untuk meniadakan ranking. Nah Kak Seto melihat itu tuh seperti apa sih tentang sistem perankingan, dinomerin siapa yang terbaik dan siapa yang paling tidak terbaik. Iya, memang itu tidak bisa dibenarkan ya. Artinya menyamaratakan suatu penilaian saja dari satu sudut pandang saja. Kan nggak bisa kan. Artinya ranking itu ya mungkin kalau ranking misalnya siapa penyanyi yang terbaik. Nah khusus untuk penyanyi. Siapa yang paling pintar matematika, ya silakan. Tapi tidak bisa membandingkan yang pintar matematika itu yang paling cerdas. Yang pintar nyanyi, apaan nyanyi, apaan gambar, apakah misalnya baca puisi dan sebagainya. Itu juga punya kelebihan masing-masing. Jadi itu tadi unik, otentik dan tidak terbandingkan.
Jadi mohon semua anak dihargai sama dengan keunikan dan kelebihannya masing-masing tadi. Iya, iya. Dan sistem pendidikan memang harus menyediakan itu, maka saya kira sesuai dengan Undang-Undang nomor berapa tahun 2003 kalau tidak salah, Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa jalur pendidikan di Indonesia itu bisa formal, bisa non formal dan bisa informal. Gitu. Dan wajibnya kan wajib belajar, bukan wajib sekolah kan. Nah, belajar bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Jadi bisa belajar secara informal. Makanya kami sejak tahun 2007 mencetuskan jalur pendidikan yang non formal dan informal tadi, yang mungkin populer dengan istilah homeschooling. Yes, betul. Gitu, Kebetulan teman-teman aku ada yang putra-putrinya tuh sekolah di homeschoolingnya Kak Seto tuh katanya tuh. Ya, ya. Dan memang misalnya yang non formal itu masuknya waktu itu hanya 3 kali seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Per hari hanya 3 jam. Nah, tetapi hasilnya bahkan yang informal, yang jarak jauh, waktu itu sebelum pandemi kita sudah punya pelajar jarak jauh ya. Murid kami yang di Cilacap saja bisa diterima di Harvard. Wow. Murid kami di Trenggalek, Jawa Timur bisa memenangkan sebagai Putra Pendidikan Indonesia. Itu. Murid kami juga yang mungkin ada yang tunarungu, putranya dari Mbak Dewi Yul, ya, itu akhirnya juga bisa melanjutkan studi di Amerika, bahkan sekarang sudah menjadi dosen juga dan berprestasi juga. Gitu. Jadi memang pada waktu itu sempat viral, waktu itu wah Kak Seto bikin sekolah hanya 3 kali seminggu, per hari hanya 3 jam. Akhirnya terdengar oleh Menteri Pendidikan waktu itu Pak Muhadjir Effendi. Beliau telepon saya, benar, ya betul Pak, boleh nggak saya lihat? Monggo silahkan. Begitu ketemu dengan murid-murid di sana, kumpulkan hanya satu pertanyaan beliau. Kalian seneng nggak sekolah di sini? Seneng banget Pak. Dia teriak begitu. Kamu senang belajar sini? Senang belajar. Ya sudah, teruskan. Dan memang itu tadi, ini bentuk yang non formal gitu. Jadi ya seperti mungkin kegiatan yang lain dia bisa mengembangkan dalam bidang musiknya, olahraganya. Beberapa ada yang juga yang berprestasi memenangkan prestasi olahraga, ada juara motocross internasional, ada juara golf internasional juga dan sebagainya. Iya, karena punya lebih banyak waktu untuk mengembangkan potensi-potensi lainnya dimiliki sama orang tersebut begitu ya. Betul. Dan anak juga bangga kan bahwa selain akademik dia juga punya kelebihan yang lain. Ya itu yang mendorong, memotivasi dia untuk belajar. Tapi kalau terus di kelas dengan jalan misalnya dia sistem formal, memang nggak bisa dibandingkan, lebih bagus yang homeschooling misalnya. Yang senang homeschooling silakan, tapi yang senang sekolah formal, senang di sana dan berprestasi ya silakan juga, betul. Itu bagian hak anak untuk memilih sesuai dengan potensi masing-masing. Betul. Apalagi mungkin kalau kami kan kayaknya di sini juga udah membuktikan ya Kak Seto bahwa ternyata banyak dari kami yang hidupnya tidak setia di jalur akademik gitu ya, bahkan malah hidupnya tuh dari soft skill yang sebetulnya tidak diajarkan begitu dalam di sekolah. Kita belajar dari Kak Seto adalah quality over quantity. Jadi nggak apa-apa ya. Bukan lamanya. Bukan lamanya waktu yang kemudian diberikan untuk belajar, tapi dalam waktu yang sedikit, tapi kualitasnya yang baik. Betul. Nah itu sistem pendidikan yang mungkin udah agak lumayan dikenal gitu Kak Seto ya, dengan yang menempuh pendidikan formal maupun informal. Sekarang nih setelah era berubah lagi, era digital Kak Seto melihat perubahannya tuh seperti apa lagi sih? Bahkan sekarang kan ada yang tidak harus bertemu langsung ya dengan pengajarnya, dan ya sama tidak harus datang ke sekolah juga, bisa dari mana saja. Apakah ini optimal juga Kak? Iya, artinya apapun juga sesuai dengan kemajuan zaman ya. Sama seperti misalnya waktu itu belum ada televisi. Begitu ada televisi, wah apa gimana, terganggu tidak dan sebagainya. Bagaimana kita, itu kan sekedar semua alat saja. Bagaimana kita menggunakan alat itu dengan benar. Mungkin sama sebilah pisau atau gunting. Dengan adanya gunting ini berbahaya untuk anak ya. Bagaimana anak diajarkan dengan tepat menggunakan alat itu pada saat dipakai untuk membuat prakarya, kerajinan tangan dan sebagainya ya silakan. Begitu sudah tidak dilepas begitu. Jadi kalau itu dipegang terus ya nanti mungkin buat gunting tapla atau gorden atau buat nusuk adiknya. Nah itu penyalahgunaan alat itu yang sering menjadi masalah. Sama juga dengan gadget tadi. Gitu. Jadi bagaimana cerdas menggunakan alat
begitu. Jadi tergantung dari penggunaannya sendiri karena seperti bumerang gitu ya. Satu sisi sebenarnya bisa membantu, tapi di sisi yang lain justru bisa menjatuhkan juga karena zaman sekarang tuh ada yang namanya brain rot, Kak Seto. Jadi katanya dengan kita sering menggunakan sosial media terlalu lama, bikin otak kita tuh justru pengennya tuh ngelihat video yang cepat gitu ya. Kalau dikasih waktu yang lama sedikit, susah banget untuk kembali fokusnya. Itu yang jadi masalah. Nah tapi ini yang menarik, Kak Seto. Di zaman sekarang kita tuh butuh, karena kan dunia pendidikan. Seperti yang tadi juga kita ada berita yang kurang mengenakan gitu ya, bahwa terbongkarlah gitu ya, viral ada kemudian anak-anak didik disuruh menggambar alat kelamin gitu. Padahal sebenarnya dalam kurikulum memang ada, tapi bentuknya adalah menggambar alat reproduksi manusia. Tapi kemudian karena penggunaan narasi yang kurang tepat sehingga akhirnya menjadi konotasi negatif gitu ya. Ini tuh sebenarnya bagian dari pendidikan yang ramah anak. Nah, Kak Seto sendiri sangat detail sekali ke arah sana gitu ya, sangat perhatikan sekali. Seberapa penting sih pendidikan yang ramah anak kemudian untuk kita pelajari baik itu di sekolah maupun di rumah, karena kan pendidikan itu diajarkan tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah ya, Kak Seto ya? Ya memang pemahaman pendidikan itu kan cara bagaimana menggali potensi setiap anak. Tapi cara menggalinya tentu yang sesuai juga dengan kemampuan, kecepatan, dan gaya dari masing-masing anak. Jadi tidak dengan cara pemaksaan, dengan cara kekerasan dan sebagainya. Apapun juga maksudnya baik, tapi kalau caranya keliru tetap salah. Gitu. Jadi cara ini yang harus diperhatikan. Jadi misalnya mengajarkan matematika pada anak-anak boleh nggak? Boleh saja. Tapi kalau misalnya anak usia 3 tahun, 4 tahun tidak bisa dengan harus begini. Mungkin dengan nada indah, dengan mendongeng, dengan lagu. Kan dulu ada 1 ditambah 1 sama dengan berapa sayang. Dengan nada indah, anak senang matematika. Tapi kalau 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2 berapa? Misalnya harus hafal, harus gini. Penuh dengan cara yang keliru, kekerasan, ya akhirnya dampaknya jadi kontraproduktif gitu. Sama seperti kita menghafal alfabet juga dengan dinyanyikan juga gitu Kak Seto ya. Tapi masalahnya gak semua orang semerdu Kak Seto. Kalau dengerin Kak Seto nyanyi, kita tuh kayak seneng gitu, enak. Kadang-kadang ada orang tua yang gak tahu nada Kak Seto. Jadi kadang 1 ditambah 1, apa sih nih gitu. Dan gurunya juga ya gitu. Jadi akhirnya kayak ngasih taunya seperti marah-marah gitu. Karena gak punya cara untuk seperti menyanyikan gitu. Ya mungkin tidak dengan lagu, tapi dengan nada indah, dengan lembut, mungkin dengan gambar-gambar, warna-warni. Pilihan lainnya bisa gambar-gambar warna-warni. Gambar-gambar buah-buahan mungkin gitu ya. Nah Kak Seto, dari semua sistem pendidikan yang ada di Indonesia, meskipun sepertinya Kak Seto sudah tadi ya mencoba untuk menerobos gitu dengan tadi ada sistem pendidikan informal yang Kak Seto bikin juga. Tapi ada juga gak sih sistem pendidikan di Indonesia yang sekarang yang pengen juga Kak Seto ubah, dan Kak Seto rasa sepertinya apabila itu diterapkan atau mungkin ada yang diganti itu akan lebih optimal lagi belajarnya anak-anak Indonesia? Ya, saya kira tadi jalur formal, non formal, dan informal ini harus menjadi pilihan anak. Bukan pilihan orang tua atau pilihan dari guru apalagi ya. Udah kamu gak bisa begini, udah kamu homeschooling saja. Gak bisa. Kalau dia ingin tetap dengan sekolah formal, tetapi sekolah formal pun tetap harus dengan cara guru-guru yang ramah anak. Nah kami misalnya dari LPAI mencanangkan tahun 2018 Gernas Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Dari mulai Presiden Sahabat Anak, Menteri Sahabat Anak, kemudian Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, mungkin RT, RW, akhirnya Ayah dan Bunda Sahabat Anak. Jadi dengan nilai-nilai persahabatan, maka suasana merupakan bagian dari kerjasama yang sangat efektif begitu. Tapi Kak Seto, kalau misalnya kita agak sedikit melihat sistem pendidikan di Indonesia, ini lumayan agak sering berubah ya Kak Seto ya. Kalau kata anak zaman now tuh dar banget gitu kan. Kemarin tiba-tiba penggantian pemerintahan, kemudian bentuknya berubah sistemnya. Kemudian berubah lagi, sistemnya berubah lagi. Sekarang juga baru-baru ini berubah lagi juga nih Kak Seto. Seperti apa Kak Seto ngelihat yang satu ini, dan seperti apa Kak Seto kemudian bisa membangkitkan semangat belajar anak-anak yang mungkin ada kekagetan dalam dirinya karena perubahan sistem-sistem belajar yang saat ini tuh bisa dibilang cepat banget gitu ya. Seperti apa sih Kak Seto bisa memberikan semangat buat anak-anaknya? Iya, sebetulnya kita juga tahu bahwa sejak tahun 89 PBB sudah mencanangkan CRC, Convention on the Rights of the Child, Konvensi Hak Anak. Tahun 90 Republik Indonesia meratifikasi konvensi itu, dan ini adalah satu-satunya saya kira konvensi internasional yang diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia. Bahkan
kalau nggak salah hanya satu yang tidak meratifikasi, yaitu Amerika Serikat, karena undang-undangnya lebih lengkap dari konvensi hak anak. Oke. Gitu, sampai anak kalau misalnya diperlakukan tidak layak oleh orang tuanya, bisa telepon 911, polisi datang bisa mempidanakan orang tuanya. Jadi anak betul dihargai dan ada 4 hak dasar: hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Hak berpartisipasi adalah hak didengar suaranya. Jadi mohon siapapun juga presidennya, bagian pemerintahnya, mohon suara anak juga didengarkan. Wah. Nah, salah satunya waktu itu kami tahun 2000 LPAI mencanangkan Kongres Anak Indonesia, dan kemarin saya kira tahun yang lalu sudah diselenggarakan di Pekanbaru, Kongres Anak Indonesia keberapa saya agak lupa karena ada saat-saatnya lompat tahunnya begitu. Tapi intinya juga tadi suara anak ini disampaikan kepada Presiden, juga disampaikan kepada DPR, nah, termasuk juga mengenai masalah pendidikan ini. Jangan sampai ada kata-kata ganti menteri, ganti peraturan, dan sebagainya. Jadi mohon semua for the best interest of the child. Demi kepentingan terbaik bagi anak. Bukan bagi pejabat, bukan bagi guru, bukan bagi lurah, dan sebagainya. Bukan untuk kepentingan segelintir orang aja gitu ya Kak Seto ya. Betul. Dan bukan buat kayak sistem doang gitu ya Kak Seto ya. Jadi gimana nih Kak Seto, udah tahun 2025 Kak Seto harapannya untuk anak-anak Indonesia overall, apalagi kan kalau tadi aku merhatiin Kak Seto banyak pandangannya tuh lewat kacamata psikologi gitu ya. Sebagai seorang psikolog juga gitu. Yang bisa mungkin menjadikan anak-anak Indonesia berserta dengan sistem pendidikannya ke arah yang lebih baik lagi. Ya, kita juga harus menyadari bahwa semua anak pada dasarnya senang belajar. Tapi belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan, yang penuh dengan nilai-nilai persahabatan, nilai-nilai kreativitas, dan setiap anak juga potensinya harus diberi kesempatan untuk berkembang. Maka mungkin mungkin tadi kita sudah tahu isi pendidikan. Isi pendidikan bukan hanya iptek kan. Nomor 1 justru etika. Lalu estetika, sesuatu yang unsur art, seni. Baru iptek, kemudian unsur nasionalisme, dan yang kelima adalah kesehatan. Nah, termasuk isi kesehatan ini kesehatan mentalnya. Jadi dibuat senang, dibuat bangga, berada di sekolah, penuh dengan persahabatan. Karena kalau suasananya penuh dengan ketegangan, guru-gurunya tidak dilatih menjadi guru sahabat anak, misalnya membentak dan sebagainya, yang terjadi juga anak-anak kan disebut anak adalah peniru terbaik di dunia, meniru orang tuanya, meniru gurunya. Nah, akhirnya ya jadi bullying, tawuran, ya berantem, dan berbagai perilaku menyimpang tadi. Jadi betul-betul semua dimulai dari pendidiknya, baik guru di sekolah maupun guru di rumah. Dari para orang tua dan sebagainya tadi, mungkin dengan Gernas Sasana tadi menjadi guru-guru sahabat anak, orang tua sahabat anak, menteri sahabat anak, dan sebagainya, sehingga anak-anak Indonesia bisa tumbuh dan berkembang optimal dan tidak kalah dengan anak-anak di berbagai negara-negara yang lain. Amin, ya Rabbal Alamin. Ini benar banget sih, artinya jadinya pendidikan anak gitu ya, meskipun mungkin kita belum punya anak, nggak punya anak, tapi kita bisa menjadi contoh anak-anak itu. Karena gue setuju banget juga Detikers bahwa anak adalah peniru yang handal gitu ya. Jadi lo mau ngomong apa itu nggak akan didengerin, tapi yang akan dilakukan adalah dia melihat apa yang Anda lakukan gitu. Jadi mungkin kalau di rumah kamu juga ternyata adalah seorang kakak, atau mungkin kamu adalah tetangga yang sebelah rumahnya ada anak, dia tuh pasti akan ngikutin gitu ya behavior orang-orang dewasa di sekitarnya. Jadi ini sepertinya seruan juga buat kita sebagai orang dewasa untuk bisa selalu berperilaku baik, karena itu akan ditiru sama generasi kita mendatang. Karena bagaimanapun anak-anak tuh biasanya bentuknya tuh kertas kosong gitu ya. Nah, gimana caranya dunia pendidikan itu menjadi sebuah tinta yang akan ditulis pada si anak-anak ini. Mudah-mudahan tinta yang dituliskan itu adalah hal-hal yang baik, hal yang positif, sehingga kira si anak itu juga bisa berkembang untuk menjadi putra-putra bangsa agar Indonesia semakin cerah lagi ke depannya. Amin. Kak Seto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di sini. Terima kasih banyak. Jujur kita belajar banyak dari Kak Seto. Saya juga belajar banyak dari Mas Ya Aryo. Allah, ya Allah, Masya Allah. Ini lumayan, ini sama Aryo kayak dapat 2 SKS ya dari Kak Seto ya tentang sistem pendidikan. Emang beneran dosen pula juga kan Kak Seto ya. Jadi enak banget cara ngejelasinnya tuh sangatlah mudah dipahami dan diterima. Dan fun fact, Kak Seto itu adalah dosennya dari Putra Perdana. Tim kita yang kita cintai, ternyata Kak Seto adalah dosennya. Betul gitu ya. Jadi
dulu mungkin yang mengakses skripsinya Putra Perdana itu adalah Kak Seto. Jadi luar biasa sekali Kak Seto memang kontribusinya dalam dunia anak-anak di Indonesia dan juga dunia pendidikannya juga. Anyway, update sedikit Kak Seto. Jadi Putra itu menjadi salah satu putra terbaik di Detik Pagi. Doi itu salah satu orang yang bertanggung jawab dan seperti yang Kak Seto tadi bilang, dia itu kayaknya sangat ramah sekali terhadap orang sekitarnya. Jadi sampai dengan saat ini beliau menjadi seorang psikolognya buat kita semuanya yang menyatukan tim-tim kita sampai dengan bareng-bareng. Jadi ini adalah anak didiknya dari Kak Seto, luar biasa. Keren banget. Luar biasa. The best. Sekali lagi terima kasih Kak Seto ya, dan juga Terima semua kasih sharing-sharingnya untuk Hari Pendidikan Nasional ini. Kita berusaha dan berdoa juga supaya sistem pendidikan kita jauh lebih baik untuk anak-anak Indonesia. Amin. Kak Seto mohon izin, kita sebelum closing tuh ada tagline. Nah, tagline itu kalau Kak Seto Pak aku yakin aman karena Kak Seto sangat aktif sekali olahraga ya. Jadi ada gerakan-gerakannya sama ada kata-katanya. Nah, kita contohin ya. Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Nah, Jangan. Bebas Kak Seto. Gerakannya bebas, tapi kata-katanya jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi itu juga boleh. Jangan tidur lagi itu juga boleh. Yang penting ada gerakan aja Kak Seto ya. Kapan lagi ngerjain Kak Seto kan ya, itu dia. Nah Detikers, karena ini hari Jumat nih, hari terakhir kita di minggu ini. Tapi jangan khawatir karena hari Senin depan kita masih akan kembali di Detik Pagi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Itu dia Detikers ya, pokoknya tungguin akan ada keseruan apa lagi dari kami. Yang pasti saksikan selalu Detik Paginya. Dan jangan lupa untuk di follow semua sosial media kami di Instagram, di X, di TikTok dan juga di YouTube juga silakan ya, Detikom semuanya di subscribe juga. Kak Seto sudah siap? Jangan tidur laginya? Siap ya. Detikers, kalau gitu sekarang waktu kita pamit. Sampai ketemu lagi di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.